warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan mengajak kalian belajar tentang IPS, yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian sumber daya alam. Yang kedua, kita dapat mengetahui macam-macam sumber daya alam. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui contoh-contoh sumber daya alam. Kamu tahu tidak, potensi sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak. Apa itu potensi sumber daya alam? Potensi sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian apa saja yang menjadi potensi sumber daya alam? Daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, biotik atau hayati, berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, abiotik atau non-hayati, berupa benda mati, contohnya air, tanah, dan barang tambang. Sumber daya alam ada juga menurut sifatnya. Apa saja dan contohnya seperti apa? Sumber daya alam menurut sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya seperti tanah, air, dan hutan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Kemudian ada apa lagi? Potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sumber daya alam hutan, yang kedua ada sumber daya alam tambang, dan yang ketiga ada sumber daya alam kemaritiman. Apa saja pengertiannya? Sumber daya alam hutan. Fungsi kawasan hutan Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi, hutan lindungi, dan hutan konservasi. Pertama, fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Yang kedua, manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Yang ketiga ada hutan konservasi, dapat diklarifikasi menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Sumber daya alam tambang itu apa? Sumber daya alam tambang di Indonesia, penggolongan barang tambang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, terdiri dari tiga golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Yang pertama, bahan tambang golongan A dikelola oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta, serta sangat penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contoh bahan golongan A yaitu minyak bumi dan gas. Yang kedua ada bahan tambang golongan B, digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contoh dari golongan B yaitu emas, perak, dan tembaga. Yang ketiga ada bahan tambang golongan C, itu merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kehidupan bagian industri serta secara tidak langsung dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Contohnya seperti batu, pasir, dan batu kapur. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam kemaritiman itu? Sumber daya alam kemaritiman atau kelautan yang merupakan sumber daya alam kelautan yang pertama perikanan, yang kedua energi kelautan, dan yang ketiga wisata bahari atau kegiatan yang bersifat rekreasi di pesisir laut, contohnya seperti pantai, pulau-pulau, ataupun wisata di bawah laut. Potensi sumber daya alam bisa berubah juga. Apa yang menjadi penyebabnya?
Penyebab perubahan potensi sumber daya alam yang pertama dari populasi manusia. Jadi populasi manusia itu semakin bertambah dan peningkatan konsumsi itu sendiri. Yang kedua ada sumber daya alam. Jadi dari sumber daya alamnya itu sendiri seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan pemikiran mengenai teknologi yang dapat memecahkan segala masalah. Yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan itu sendiri. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan kita, kehidupan masyarakat, serta kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, gimana sekarang? Sudah paham kan tentang materi potensi sumber daya alam? Coba sekarang Ibu kasih tugas. Coba amati potensi sumber daya alam di sekitar kalian. Ayo, silahkan mencarinya. Jika sudah dapat, berikan ke guru kalian masing-masing ya. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, semangat belajar anak-anak.